Amin. Musim akan selalu berganti, tapi cintanya dan kasihnya tetap sama di dalam hidup kita. Amin. Tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang selalu ingin dekat dengan hidup kita. Kita sebagai anaknya ingin selalu juga dekat dengan Dia. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan yang pelihara hidup kita. Tuhan yang selalu memimpin dan menuntun hidup kita berjalan di dalam rencana dan kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Oh Shandara Lamaya Sindara Lamaya, oh Rabatakaya Nabaya Sindara Lamaya, Sikara Lamaya Sindara Lamaya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan. Kau segalanya di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap bersyukur karena Kau sangat baik. Rencana-Mu yang terindah. Musim akan selalu berganti. Kasih setia-Mu selama-lamanya dalam hidup kami. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
kita. Amin. Haleluya. Allah kita itu sangat baik. Dia apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia Allah yang sangat-sangat baik buat hidup kita. Mari rasakan kasih setianya dalam hidup kita. Oh haleluya. Kita puji, kita tinggikan nama Dia. Mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesus apa? Luar biasa. Ada sukacita, amin. Bersukacitalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Tuhan akan bawa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Luar biasa. Yesus luar biasa. Dia selalu menyediakan buat kita apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup kita.
lebih dari apa yang kita doakan, yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah mulut kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada kuasa di dalam kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan selalu, Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang sangat aku cinta. Lebih dari segalanya dalam hidupku hanya Engkau ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini buat Tuhan. Yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bilang sama Tuhan, Bapakku yang baik,
firman Tuhan dikatakan di Yohanes, barang siapa meninggikan nama Bapak Yahweh, ya, makanya Bapak Yahweh menarik banyak orang, gitu, untuk datang menaikkan doa, pujian dan penyembahan. Dikatakan di Alkitab selanjutnya tentang apa? Penyembahan itu bicara tentang apa? Penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang dari dalam hati, ya. Bukan berdasarkan apa yang kita miliki, bukan. Nah, makanya Tuhan minta bagi setiap kita hari-hari ini, ya, bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana kita akan bisa melihat, ya, bahwa penyembahan yang benar adalah penyembahan yang didasarkan bukan dalam keadaan kita menderita, atau dalam keadaan kita sakit, atau dalam keadaan ketidakberdayaan, bukan. Tapi penyembahan di sini berbicara penyerahan, baik suka maupun duka, baik proses maupun tidak dalam proses. Nah, jadikan penyembahan itu adalah satu hal gaya, ya, dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan apa? Penyembah benar, tanda kutip, yang tidak mementingkan dirinya, selalu menjaga hatinya, ya. Bagaimana seorang penyembah, bagaimana seorang pendoa bisa dilihat dari setiap apa? Sikap dan pertobatan dan perubahannya. Itu dia. Makanya di sini juga dikatakan apa? Tidak ada secara ketidakberdayaan, ya, tidak secara main-main. Saya ulang kembali ya firman-Nya, ya. Yohanes 4 ayat 23. Firman Tuhan katakan begini, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, ya. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, ini dia, beda ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita ini menyembah karena apa? Tidak mengerti dan tidak memahami. Tapi kalau kita menyembah, kita mengenal dan memahami siapa Tuhan. Nah, itu dia. Dari Israel, Yesus dilahirkan. Nah, bagaimana di ayat selanjutnya di 24, ya, 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian, ya. Kita menyembah kepada Bapa Yahweh yang kita kenal, bukan kata orang. Makanya pertobatan keselamatan yang paling enak adalah di saat kita menaikkan doa, pujian dan penyembahan, Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Baru kita punya satu, ya, gaya penyembah. Nah, itu dia. Orang dunia gini, nyanyinya buat apa sih? Karena dia tidak mengenal siapa pribadi Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah mengenal pribadi Tuhan, otomatis dia akan menyembah. Oh iya ya, Bapak Yahweh yang harus ditinggikan dan diagungkan. Makanya di sini juga dikatakan apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Rohnya bicara bahasa roh, ya, yang tahu antara kita dengan Tuhan. Iblis tidak bisa akan tahu. Nah, karena roh kita berbicara tentang hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan suka setiap kehidupan anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Anugerah kesempatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang yang suka menyembah. Kalau kita lihat lagi ya di 2 Tawarik 20 ayat 26. Firman Tuhan katakan begini. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Makanya orang berkumpul adalah orang yang punya satu hal gaya, ya. Makanya orang yang suka memuji Tuhan
apa? Tempat pujian. Tempat apa? Lembah pujian. Contohnya kalau di Indonesia, lembah pujian ya Pak Arifin ya. Ya, Timotius Di Arifin. Bali, ya kan? Tapi tempatnya nggak lembah loh di Bali, Pak Timotius Arifin. Karena apa? Pak Timotius Arifin seorang penyembah. Gaya hidupnya selalu menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Makanya tempat itu dikatakan lembah pujian. Sama tempat ini menara doa, ya. Jadi dipakai buat doa, bukan buat yang lain-lainnya. Nah, bagaimana lembah pujian, ya? Kalau dilihat di dalam bahasa Ibrani-nya, barakah, ya kan? Berakah, nah, susah tuh logat bahasa Ibrani saya tidak bisa, ya. Tapi barakah yang berarti berkat. Jadi lembah pujian, judulnya ya, adalah lembah berkat. Jadi siapa yang orang suka memuji dan menyembah, pasti ada berkat. Kalau tidak ada berkatnya, itu tanda tanya, nggak mungkin, pasti ada, ya. Nah, makanya di sini juga dikatakan Tuhan yang berperan bagi bangsa Israel dan bagi kita umatnya terhadap musuh-musuh kita. Apa musuh-musuh di depan kehidupan kita? Keuangan, minta. Kesembuhan, minta. Kelepasan, jawaban, minta. Dengan tadi apa? Menaikkan pujian dan penyembahan. Nah, tapi Tuhan ajarkan bagi setiap kita strateginya dalam apapun kehidupan kita. Ya Tuhan bilang begini, miliki gaya penyembahan, miliki gaya sukacita, miliki gaya apa tuh? Doa, ya. Dan mazmur kalau bisa bermazmur, ya. Makanya kita harus berpegang dengan setia iman kepada Tuhan. Makanya meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam nafas Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kemenangan kita paling kuat. Walaupun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan yuk percaya. Aku percaya berkat-Ku atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya tahu Pak Niko ciptakan lagu ini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, percaya. Lembah itu bicara penderitaan, sakit. Lembah itu bicara ketidaknyamanan, gak enak.
bicara menjaga sikap hati. Nah ini dia proses daging. Bukunya Wasmani bicara begini. Itu saya suka, sampai sekarang masih teringat. Remuknya insan, keluarnya roh. Insan bicara pribadi. Kalau pribadi kita sudah diremuk. Remuk, maaf ya, itu kecil-kecil. Kalau patah, masih bisa disambung. Remuk, gak akan bisa. Orang yang mengenal Tuhannya, walaupun dia remuk, ya diremukkan, tapi akan muncul satu kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Keluarlah itu roh kebenaran. Tadi, ya, Yohanes 4 ayatnya ke 23. Penyembah benar akan menyembah Bapa, ya, dalam roh dan kebenaran. Orang yang menyembah dalam kebenaran remuk dulu, proses dulu. Siapa yang mau namanya lembah pujian? Saya tidak mau dinamakan nanti. Kalau saya punya tempat, saya tidak mau namanya lembah pujian, karena bagi saya cukup selesai. Proses itu bicara lembah terus. Lembah itu di tempat yang paling bawah, memang betul enak. Berarti kan kerendahan hati. Tapi sampai kapan kita punya kekuatan? Ya? Nah, makanya iman kita ini dilihat di saat diramukan hatimu. Masih tetap bersyukur kan? Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Itu lagu enak sekali. Hidupnya selalu mau bersyukur. Untungnya namanya saya Adonai, bukannya lembah pujian. Pujiannya tidak salah, ya, karena meninggikan nama Tuhan. Lembahnya ini, wah itu dia proses, saya nggak mampu. Makanya saya pakailah namanya apa? Adonai, ya kan? Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti ada jaminan di atas pribadi saya. Karena saya mengandalkan Bapak Yahweh, itu tadi Tuhan, ya. Ketika Tuhan menyertai setiap kita, Adonai, ya itu dia. Apapun pergumulan, permasalahan, beres, KB. Bisa nggak bisa, kudu iso. Apa iso, ora iso, kudu iso. Jadi Adonai kudu iso. Jangan takut, main dia. Jangan gentar. Karena apa? Bapak Yahweh ada di depan. Siapa yang menjadi lawan? Gak ada yang berani. Mentalitas, integritas teruji punya satu hal, roh yang kuat, spirit yang mampu, ya. Karakternya lagi yang kuat. Di saat kita jatuh bangun, pasti rasa takut, khawatir. Contoh kalau saya digoncang, ya, dalam satu komunitas, saya gak pernah takut, gak pernah khawatir. Kenapa? Saya mengandalkan Bapak Yahweh, ya kan? Siapapun yang datang ke dalam kehidupan pelayanan saya, silakan berjalan dengan waktu, jangan main-main. Teruji sikap hatinya, hitungan menit dan detik, ya. Amelia, Tuhan katakan buat hari ini, jangan berfokus ke center tentang hidupmu, Ibu Amelia yang di TikTok. Tapi yang Tuhan mau katakan buat Ibu Amelia, cukup selesai apapun yang menjadi proses dalam hidupmu. Yang terbaik daripada Bapak Yahweh akan kau lihat dalam 2 minggu ke depan. Ada pembalikan keadaan. Sukacita itu adalah satu hal gaya kehidupanmu. Engkau diberkati, engkau diurapi. Dalam nama Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Yuda, ya, Tuhan katakan begini. Selesai sudah
apa yang menjadi kerinduan, keinginan hatimu, Yuda? Kamu harus bisa percaya segala hal yang kamu kerjakan buat ke depan, Yuda, tidak ada yang membawa kamu lagi kecewa dan takut. Karena satu hal, Tuhan akan kasih kamu keberanian dan kekuatan. Engkau diberkati, engkau diurapi. Haleluya, amin. Buat Ona Cilumenta, ini kayaknya orang Manado ini, ada menta-menta. Pemikiran yang bukan daripada Tuhan dalam hidupmu. Berapa hari yang lalu Tuhan katakan begini, jangan berfokus kepada problem hidupmu, tapi kau harus berfokus kepada bagaimana Tuhan yang akan mengerjakan jauh dari setiap pemikiran. Engkau diberkati, engkau diurapi. Haleluya, amin. Tika Tuhan bilang begini, Hanatiku. hah? Hanatiku. Ini Hana. Bukan Tika, di bawahnya yang tadi. Yang di atasnya. Nah, ya tuh. Bukan Hanati, di atasnya Hanati. Oh, Tika. Ya, Tika, kamu kembang ya gambarnya ya. Bukan. Cewek. Oke. Kamu sedang membawa satu impian yang ingin kamu kerjakan ke depan. Percaya, Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Ya, buat Hanatiku, jagai hatimu, jangan sampai engkau gampang kecewa. Jangan sampai ada satu celah bagaimana Tuhan mau kerja masuk dalam hidupmu dengan segera, tapi karena engkau punya sikap, proses lukanya semakin selesai, malah diperlambat. Jagai dan Tuhan pasti menyertai. Haleluya, amin. Bunda apa? Talita. Kapasitas akan Tuhan tambahkan dalam hidupmu, Bunda Talita. Tapi yang Tuhan mau ajarkan begini, jangan ke center tentang dirimu, harus ke center bagaimana Tuhan yang membawa perjalanan ke depanmu adalah perjalanan yang gak main-main. Tapi yang Tuhan mau beri dalam hidupmu, kau pasti bisa dan kau pasti sanggup menyelesaikan dalam hal berapa bagian, dan kau akan mendapatkan satu hal sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Jika engkau tak besar, amin. Yes. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, terus berjalan dalam apa nih? Apa nih? Ku perlu Tuhan. Gokis, Tuhan katakan begini, perjalanan di depanmu tidak membawa engkau tersendat-sendat, tapi perjalanan ke depanmu ada kepastian. Yang penting bagaimana engkau menjaga hatimu dari kehidupan konflik dalam kehidupan berapa hari yang lalu. Jagai mata hatimu hanya berfokus ke Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Kau diberkati, kau diurapi. Haleluya, amin. Kita melihat ya, kita mengalami bagaimana proses dalam hidup itu gak mudah dan gak gampang. Tadi saya dengar, saya dapat WA lagi bahwa di bulan Juli ini ada mega task katanya ya, yang membawa satu hal perubahan. Bagi saya begini, gak apa-apa, kan ada Tuhan. Kita mampu dan kita sanggup berjalan. Jangan pernah melihat tentang hal-hal ke depan ini dengan satu hal ketakutan, tapi harus punya dengan satu sikap yang berani, ya. Oh, Saya belum. apa tuh dia bilang? Wah, kau mau diberkati ya dan kau diurapi. Makanya kalau kita seirama dengan proses, pasti berkat juga seiring datang dalam setiap kehidupan kita. Ya,
Makanya pentingnya satu hal, pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, supaya kuasa hadirat Tuhan itu turun dan memberi satu hal kesejukan dan ketenangan dan kedamaian. Kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, orang dekat kita itu pasti apa? Punya rasa yang berbeda, ya. Apa yang menjadi makna arti dari lembah berkat? Ya, di dalam setiap kehidupan kita ada 3 poin. Yang pertama, satu kesatuan pujian penyembahan di dalam dan di hadapan Tuhan. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarga. Yang ketiga, hidup di dalam penyembahan dan yang sesuai dengan firman. Bagaimana yang pertama bicara 2 Tawarik 20 ayat 13a, ya. Penyembahan yang dari dalam. 2 Tawarik 20 ayat 13a, firman Tuhan katakan begini. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Puji dan sembah Tuhan di dalam satu kesatuan. Itu sangat kuat sekali, ya. Misalkan bersama dengan jemaat ketika menghadapi permasalahan. Ya, kalau ada jemaat yang mau ngerti, ya enggak, ya enggak apa-apa. Seberapapun yang ada di situ, sepakat berdoa, minta perkenanan Tuhan dan jawaban Tuhan terjadi dalam setiap apapun pergumulan setiap kita, ya. Makanya jangan pernah hilangkan satu kehidupan pujian dan penyembahan dan doa dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan bersama keluarga. Mazmur 133 kan, jangan, nggak usah. Nanti itu, karena masih ke B-nya itu, ya. Mazmur 133 bicara apa? Hidup rukun dan bahagia. Ini bicara keluarga. Nah, coba yang B-nya, melodi 13B-nya, 2 Tawarik 20, 13B-nya. Juga segenap keluarga, mereka dengan istri dan anak-anak mereka, memuji menyembah Tuhan bersama keluarga. Ya kan? Mazmur 133 kan? Sungguh alangkah baiknya, Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup pun bersama. minyak Di kepala Harun dan ke janggutnya jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Allah telah memberikan agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. ya, hidup berbahagia dalam satu keluarga. Ada doa, ada pujian dan penyembahan. Sebagai imam di dalam keluarga, khususnya para suami, ya. Kalau single parent itu para istri, ya. Atau kumpulkan keluarga yang ada nginep di rumah, naikkan doa, pujian, penyembahan. Itu enak banget. Review sedikit contoh ya, waktu saya 97 pelayanan ke satu desa Lampung contohnya, ya. Itu tempat rumahnya bilik, gitarnya minim, pecah, tapi suaranya nggak jelas. Tapi gembala ini selalu membangunkan para utusan misi jam 2 pagi menaikkan doa pujian dan penyembahan. Coba saya bilang begini, ya ampun, udah pakai lampu tempel, ya tau, udah gitu gitarnya nggak jelas. Saya nggak tahu kan, saya nggak ngerti nada kan. Pokoknya ceng nyanyi aja. Tapi lucunya apa? Tuhan hadir. Di situ baru pertama saya mendengar suara Tuhan. Pertama. Waktu itu saya nggak mudeng, sama seperti waktu Samuel dipanggil imam. Dipikir Imam Eli yang manggil, ternyata kan apa? Tuhan. Ya, orang yang suka memuji Tuhan, isi hati Tuhan ada di atas orang itu. Yes, amin. Saya diginiin, saya pikir teman saya iseng, saya geplak. Kamu tuh ngambil colek kepala saya? Enggak. Kok enggak? Tapi saya lihat dia memang menyembah. Kedua, kepala saya diginiin lagi, saya bilang ini
Alkitab, ya toh, bagaimana Tuhan memanggil Samuel. Akhirnya saya bilang gini, ya udah Tuhan, kalau Tuhan mau ngomong, udah ngomong aja nih, jangan pakai gituin pala saya bilang begitu kan. Tapi saya tahu mulut saya di situ tidak bisa diam. Isi hati Tuhan mau keluar dari mulut saya tahan, tapi saya tidak kuat. Akhirnya Tuhan dorong dari belakang, mulut saya berbicara. Wow, Tuhan, surprise. Setelah doa itu selesai, udah dong, kita lupa waktu dipakai Tuhan mau ngomong apa. Cuman setelah itu teman bilang nih, lu ngapain ngomong begitu, ada apa Mam? Nggak apa-apa sepanjang perjalanan ke Lampung, kok sampai lu ngomong begitu lah? Hah? Masa sih gua ngomong? Gitu kan? Tapi benar. Setelah kita keluar dari rumah pendeta itu, jalan, tiba-tiba Tuhan bilang apa? Stop. Wih, itu orang baru belajar misi toh, praktek, jiwa geloranya masih on fire. Antara berani dan takut mendoakan orang di tengah jalan, terjadi mujizat. Di satu tempat ibadah, itu pilih lagi, bilik lagi, gubuk lagi. Kita cuma naikkan pujian penyembahan, tumpang tangan, perlepasan semuanya. Lucunya apa? Nggak mau selesai. Bu, jangan pulang dulu Bu, tetap di sini Bu, pujian dan penyembahan. Kita butuh istirahat, besok masih tetap ke desa yang sama. 1 minggu Tuhan mengerjakan pekerjaan yang dahsyat. Itu saya mereview, ya, bagaimana perjalanan awal saya bermisi bersama Tuhan. Sampai hari ini pun, ya, kalau Tuhan mau berbicara, wah, secara audible itu saya lebih suka daripada yang dari sini. Nah, Ibu Sumarsi ya. Ibu Suwarsi gini loh, jangan berpegang kepada apa yang ada dalam dirimu, ya, bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar dari setiap sedang yang kau pikirkan. Karena banyak sekali pembiayaan kebutuhan buat hari-harimu yang ke depan, Ibu Suwarsi. Perkenanan Bapak Yahweh terjadi, haleluya. Robi ya, yang di bawahnya Ibu Suwarsi, kalau nggak tahu ya, kalau yang nonton TikTok pasti kan itu ada nama-nama di bawahnya ya. Robi Tuhan bilang begini, tetap memiliki satu hal, prinsip dalam setiap hidupmu. Engkau harus bisa berani mengambil satu sikap dan tindakan, karena Tuhan pasti mengerjakan jauh di luar pemikiranmu. Engkau diberkati, engkau diurapi. Haleluya, amin. Ya, itulah tadi doa keluarga atau doa korporat para pendoa atau doa komunitas, ya. Itu lebih enak dan lebih ada satu berbeda lah dalam kita berdoa sendiri, komunitas dan keluarga. Nah, mulailah dari keluarga kecil dulu supaya kita bisa melihat keluarga kita mengalami berkat lembah yang daripada Tuhan. Jadi namanya apa? Supaya ada lembah berkat serta keluarga diberkati. Jadi teladan. Yang ketiga, hidup dalam pujian penyembahan dan sesuai dengan Alkitab. 2 Tawarik 20, 14 dan 15. Firman Tuhan katakan begini. Lalu Yahasil dan bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Tuhan. Ya, jangan menyangkali atau kita menolak tentang Alkitab. Karena tadi apa? Penyembahan, doa itu ya harus berpatokan dengan ini, Alkitab. Senternya di sini Tuhan bicara. Nah, makanya setuju tidak setuju, suka tidak suka, kesepakatan dengan Tuhan, kesepakatan dengan kebenaran Alkitab, ya dan amin. Mesej yang disampaikan dengan para hamba Tuhan, ya.
diaminkan aja, terima dengan satu hal, sukacita walaupun belum terjadi. Nah, prinsip hukum tabur tuai dalam Alkitab pasti terjadi. Setialah dalam melakukan kebenaran dan bacalah Alkitab pagi, siang, dan malam. Naikkan doa, pujian, dan puasa. Taatlah dengan apa yang suara Roh Kudus bicara dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, nah di sini juga penyembahan yang keempatnya harus dengan cara bertindak dan menjadi satu teladan daripada Alkitab 16 dan 17. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan menghendaki pendakian Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yerusalem, Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi pujian dan penyembahan yang keempat itu tadi harus bertindak dan harus letakkan kebenaran daripada Alkitab. Ya, makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih tanpa ada sikap tidak menjadi satu bukti nyata. Ini dia. Jangan suka live service, ya. Jangan suka bawa orang halusinasi. Nanti. Jangan. Lebih baik ada dulu atau apa yang sudah ada suara dari Tuhan disampaikan dan itu harus ditepati, ya. Makanya ada bagian yang dimana Tuhan kerjakan, ada bagian yang kita menerima, bagian yang daripada Tuhan. Praktikkan Alkitab pagi, siang, dan malam karena janjinya ya dan amin. Jadi saya simpulkan buat hari ini, ya, lembah pujian adalah lembah berkah. Karena itu sungguh-sungguhlah menjadi pelaku firman Tuhan. Sungguh-sungguhlah kita di dalam Tuhan. Dan jangan pernah lepaskan iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan pujian sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun terima kasih buat renungan, buat setiap pendengar, buat setiap yang hadir di tempat ini maupun siaran ulang. Bapa, Engkau berkati dan Engkau urapi. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah tuntunanmu hari lepas hari selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami diberkati, kami diurapi. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami Indonesia, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kami bawa 38 provinsi Indonesia ke dalam tangan. Shalom menyertai.
bangsa kami. Diberkati para menteri, diberkati para panglima darat, udara, laut, dan kepolisian. Diberkati para saksi Tuhan dimanapun berada. Diberkati RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Diberkati Tuhan seluruh pergerakan yang akan kami lakukan ke depan. Diberkati Pak Wasulkop kesehatannya. Diberkati marketplace-nya. Diberkati kehidupannya. Diberkati istri dan ketiga anak mantu dan cucu dan keluarga besar. Diberkati para staf, para koleganya. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang dipegang disentuh ke depan. Dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Oke, see you. Bless you. Saudara-saudara, Adonai mempunyai program podcast ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Bagi saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pastor Lasma Sianturi, dapat ke chat WA 0877 8826 0871. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita arahkan kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama